masyarakat harus tenang karena sebenarnya sampai detik ini itu belum ada rahasia negara yang bocor. Misalnya peretasan yang dilakukan oleh hacker Bejorka akhir-akhir ini cukup menarik perhatian. Bagaimana tidak, dikabarkan hacker tersebut telah meretas data milik negara bahkan hingga menyebar informasi pribadi para pejabat negara. Hacker Bejorka secara terang-terangan mengakui bahwa dirinya berhasil memporak-porandakan data Badan Intelijen Negara, yaitu berupa dokumen yang ditujukan untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Tak hanya itu, hacker Bejorka juga menjadi perbincangan hangat setelah mengaku membocorkan data Puan Maharani dan mengklaim bahwa ia mengetahui dalam kematian aktivis Munir. Bejorka juga sempat mengancam akan membocorkan database My Pertamina. Sederet pernyataan hacker Bejorka pun langsung dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Ia memastikan tidak ada kebocoran data yang tergolong dalam rahasia negara. Mahfud mengatakan pemerintah akan serius menangani dugaan kebocoran data yang dilakukan oleh Bejorka. Mahfud meminta kepada masyarakat agar tetap tenang sebab katanya sehingga detik ini belum ada rahasia negara yang bocor. Disebutkan Mahfud terkait data yang dibocorkan Bejorka hanya data umum yang motifnya diperkirakan bermacam-macam, seperti politik, ekonomi, jual beli, dan sebagainya yang diperkirakan tidak membahayakan. Menurut Mahfud, kebocoran data yang dilakukan Bejorka hanya ingin memberitahu bahwa pemerintah dan masyarakat harus berhati-hati dan waspada terhadap kebocoran data. Untuk saat ini, sebut Mahfud, pihaknya terus menyelidiki dan melacak siapa dan di mana hacker Bejorka. Namun pihak kepolisian telah menemukan gambarannya, tapi belum saatnya untuk diumumkan. Mahfud MD mengatakan peristiwa pembocoran data oleh Bejorka untuk terus memperkuat sistem perlindungan data. Selain itu, dalam kurun waktu 1 bulan ke depan, akan ada pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Untuk diketahui, Menko Polhukam telah melakukan rapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Kepala BIN, Kepala BSSN, dan Kapolri untuk membahas perlindungan data. Sebelumnya, hacker Bejorka mengklaim telah mendapat 1,3 miliar data yang berasal dari registrasi SIM card telepon seluler. Bejorka juga sebelumnya mempublis data dari sejumlah pejabat seperti Menkominfo dan Menteri BUMN. Sementara pakar teknologi informasi Universitas Gadjah Mada, Ridi Ferdiana, meminta pemerintah tidak perlu repot-repot mengurusi identitas asli peretas Bejorka. Ridi menyarankan agar tim respon darurat pembentukan Presiden Joko Widodo lebih konsentrasi pada penguatan keamanan data ketimbang sibuk melacak identitas Bejorka. Ridi merangkan bahwa data yang tersebar umum terjual di deep web, oleh karenanya ia menilai dibanding menindak dan melacak Bejorka, tim respon darurat sebaiknya berfokus mempertebal keamanan data. Selain itu, lanjutnya lebih mengedukasi masyarakat dan institusi agar memiliki budaya penyimpanan data secara aman. Pasalnya, seiring pesatnya perkembangan teknologi, maka tidak selamanya sistem perlindungan data mampu menangkal serangan cyber tanpa ada pembaruan. Menurut Ridi, teror peretasan data juga harus diwaspadai masyarakat dengan melek soal keamanan data. Pemerintah perlu segera memberikan prioritas pada ekosistem yang mendukung perilaku dan budaya cyber yang aman. Lebih jauh, Ridi beranggapan jika peristiwa pembocoran data oleh Bejorka seharusnya jadi momentum bagi pemerintah mengoptimalkan pelibatan talenta yang ahli di bidang keamanan cyber. Pemerintah seyogianya mulai legawa dan bersiap menghadapi berbagai ancaman serupa dengan membenahi keamanan cyber Indonesia secara bertahap dengan merekrut para talenta yang menguasai bidang keamanan cyber. Aktivitas yang dilakukan Bejorka, kata Ridi, dikenal dengan istilah hacktivism atau melakukan aktivitas peretasan untuk motif sosial dan politik. Aktivitas serupa juga terjadi di berbagai negara besar di belahan dunia.